Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Enggak, ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara fatune nak ngarang kon. Wa hadza madhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani nggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan, syaratnya harus dihafal 10 juz, terus bisa maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Gayane nomor 3, padahal itu yang penting. Ben ketara ora kedonya, dadi di modus pertama hafal 10 juz, berperilaku baik, jebule nomor 3. 10 gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Gak kira-kira, sing penting itu sing nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke seudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan. Iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan ora mengkas-mengkis kan. Nah, tapi nak santri melarat kan wong tuane ning Malaysia anake kon mulai ngomong ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal. Wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas di dia. Sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis UMR ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urip gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak alasanmu. Terus kowe piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedoi unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono. Sudah tekan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing ijek di sisa-sisa khasyah ning pangeran. Kulo rawani. Are rawani wis. Ora yo ora mari yo ora mikir. Kok ngene iki lho, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga. Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa terus iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu lulus. Mergo dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makannya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Wong nang santriku diwarai yo.
Tapi aku yakin, nak dalam konteks yang ini, nak tak tolak itu mlebu ayat wala tatrudu. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Paham ya? Dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji ini maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang lu profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap loh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk kayak Mbak Arwani. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mit. Kita ini paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Jono sing ngurus ul babi jatuh Tuhan misalnya, enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan, cuma aku produk liunya jajar tua bagi Hamid Wiyur kisah tulisan. Jadi aku dilebokno iku kok keliru lah iku. Kesalahan terbesar saya dalam hidup. Rumana ya. Artinya gini loh guys, misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Ki Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus hafal Quran 10 juz, harus gini-gini. Kok nolak orang NTT? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Ki Mansur, berhubung Pondok wis elit, terus Ki Mansur elit. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mek kowe. Iku ae, ben ngaji mek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Terus Munib isin dhewe ya 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Ora kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena enggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan enggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang Pondok Unggulan. Surah Popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Ya, hasil dia mondok isek 2 sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada itu gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sing cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Ditakok, soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong. Boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kowe kira-kira disalahno pengiran. Tetap disalah. Makanya gini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi. Maksudnya ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai-kiai tinggal bawa itu ada rumah fasid. Tapi nak cara aku tetap kudu urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom bisa. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saiki diumumno Munib. Lho nek ya urunan. Lho nek ya urunan. Ya nek sanggup urunan kok ya. Ya pondok mental. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai ini. Jadi suanten. Santri darah mirip kiai ini suanten.
Ya guys, setuju ya. Nah, iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini. Terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin. Karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama Manut Bangun ya punya pengajian umum. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing kira-kira hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Sing ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono to. Ya iku mau tarafail eli. Akimis sholat apa? Tarafain nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak.